Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan biografi tentang Socrates. Socrates adalah termasuk salah satu dari beberapa filsuf kelahiran Yunani. Ia juga merupakan salah satu figur yang paling penting dalam tradisi filsafat Barat. Menurut beberapa sumber, Socrates ini dilahirkan di kota Athena atau Yunani pada tahun 470 SM. Tetapi sumber lain menyebutkan bahwa Socrates lahir pada tahun 469 SM. Bahkan ada pula yang menyebutkan 471 SM dan wafat pada tahun 399 SM. Tidak ada perbedaan atau ikhtilaf mengenai tahun wafatnya. Socrates merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar kelahiran Yunani, yakni Socrates yaitu 470 sampai 399 SM, sedangkan Plato 427 sampai 347 SM, dan juga Aristoteles 384 sampai 322 SM. Socrates lah yang mengajarkan kepada Plato, hingga pada gilirannya Plato juga mengajarkan kepada Aristoteles alias Aristoteles. Dengan kata lain, Plato adalah murid Socrates dan Aristoteles adalah murid Plato. Jadi nisbat antara Aristoteles dengan Socrates adalah cucu murid. Riwayat hidup Socrates adalah anak dari seorang ayah yang berprofesi sebagai seorang pemahat patung dari batu atau stone mason bernama Sophronicius, dan dari seorang ibu yang bernama Painarete, ibunda Socrates, yakni Painarete adalah seorang perempuan yang berprofesi sebagai bidan. Nah, dari sinilah Socrates mulai menanamkan metode berfilsafatnya, yang selanjutnya dengan menggunakan metode kebidanan. Socrates beristri seorang perempuan yang bernama Xanthippe dan dikaruniai 3 orang anak, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Socrates secara histori. Filsafat yang dibawakan Socrates ini banyak mengandung dan mengundang pertanyaan mengapa. Sebab Socrates sendiri juga tidak pernah diketahui menulis apa saja buah pikirannya. Namun apa yang dikenal sebagai pemikiran Socrates pada dasarnya adalah berasal dari catatan-catatan yang dikumpulkan didokumentasikan oleh beberapa muridnya, yaitu Plato, Xenophanes, dan beberapa murid Socrates lainnya. Yang paling terpopuler diantaranya adalah Socrates dalam dialog Plato, di mana Plato ini memakai nama gurunya itu sebagai tokoh utama dalam karya-karyanya, sehingga sangat sulit untuk dapat membedakan dan memisahkan antara mana gagasan Socrates yang sesungguhnya dan mana gagasan Plato yang disampaikan melalui mulut Socrates. Sedangkan nama Plato sendiri hanya muncul 3 kali dalam karya-karyanya sendiri, yakni 2 kali dalam Apologi dan 1 kali dalam Phaedrus. Atau kendatipun demikian, jangan diitikadkan bahwa Plato copy-paste dari gagasan-gagasan Socrates. Konon katanya, Socrates dikenal sebagai seseorang laki-laki yang tidak tampan, tidak ganteng, tidak keren, dan tidak maco. Ia juga selalu berpakaian yang sederhana dan apa adanya. Bahkan tidak pernah terlihat memakai alas kaki pada saat ia berkeliling mendatangi masyarakat Athena, Yunani, yang katanya untuk mendiskusikan soal filsafat.
Pada awalnya, Socrates melakukan semua itu hanya didasari oleh satu motif religius, yakni untuk membenarkan dan meluruskan suatu permasalahan mengenai suara gaib yang pernah didengar atau dialami oleh seorang kawannya dari Orsel Delphi yang mengatakan bahwa tak ada orang yang lebih bijak melainkan Socrates. Nah, dikarenakan Socrates ini merasa diri tidak bijak, maka dari itu ia berkeliling sekitar Athena untuk membuktikan dan meluruskan kekeliruan tersebut. Ia mendatangi suatu demi satu orang yang dianggap bijak oleh masyarakat saat itu, dan ia mengajakkan diskusi kepada mereka tentang berbagai masalah kebijakan. Berdasarkan metode berfilsafatnya yang ia sebut-sebut sebagai metode kebidanan, Socrates juga sebenarnya menggunakan analogi seorang bidan yang membantu proses kelahiran seorang bayi. Dengan caranya, Socrates bersifat yang membantu lahirnya pengetahuan melalui diskusi panjang dan mendalam. Socrates selalu mengajar definisi absolut tentang suatu permasalahan kepada orang-orang yang dianggapnya bijak tersebut. Ya, meskipun orang-orang diberikan pertanyaan itu kerap kali gagal dalam melahirkan suatu definisi yang dimaksud, hingga pada akhirnya Socrates sendiri membenarkan tentang suara gaib itu berdasarkan pengertian bahwa dirinya adalah yang paling bijak, karena dirinya mengetahui bahwa dia tidak bijaksana, sementara mereka yang merasa bijak pada dasarnya adalah tidak bijak, karena mereka tidak tahu kalau mereka adalah tidak bijaksana. Cara berfilsafat Socrates ini menyebabkan timbulnya rasa sakit hati mereka terhadap Socrates. Karena setelah penyelidikan itu, maka akan tampak jelas bahwa mereka yang dianggapnya bijak oleh masyarakat ternyata sama sekali tidak mengetahui apa yang sesungguhnya mereka duga itu mereka ketahui. Rasa sakit hati inilah yang akhirnya berujung pada kematian Socrates melalui pengadilan dengan tuduhan resmi merusak generasi muda. Sebuah tuduhan yang sebenarnya mudah dipatahkan dengan pembelaannya, sebagaimana tercantum dalam Apologi yang merupakan karya muridnya sendiri, yakni Plato. Pada akhirnya Socrates pun wafat dalam usia kira-kira 70 tahun 399 SM dengan kreminum racun, sebagaimana atas keputusan hakim yang diterimanya melalui pengadilan dengan hasil voting bahwa 280 suara mendukung hukuman mati dan 220 suara menolaknya. Namun apalah daya, secara matematis pun angka 280 itu lebih besar atau lebih banyak dibandingkan angka 220. Jadi tamatlah riwayat Socrates. Dengan bantuan dari para sahabat dekatnya, sebenarnya Socrates masih dapat lari dari hukuman itu, sebagaimana termasuk dalam Krito. Namun Socrates tetap menolaknya atas dasar kepatuhannya pada suatu kontrak yang telah ia jalani dengan hukuman yang berlaku di kota Athena, Yunani. Keberanian Socrates dalam menghadapi maut semacam ini digambarkan dengan indah dalam Phaedo yang merupakan hasil karya muridnya, yakni Plato. Kematian Socrates yang dianggap sebagai ketidakadilan dalam keputusan majelis hakim ini menjadi salah satu peristiwa peradilan paling bersejarah dalam kalangan filosofi barat. Filosofi Socrates, salah satu warisan pemikiran Socrates yang paling penting adalah ada pada cara ia berfilsafat dengan mengajar suatu definisi absolut atas suatu permasalahan melalui suatu alektika, pengerjaan, pengetahuan hakiki melalui penalaran dialektis, menjadi pembukaan jalan bagi para filsuf generasi selanjutnya. Perubahan fokus filsafat dari mulai pemikiran alam hingga manusia juga dikatakan sebagai salah satu jasa atau peninggalan Socrates. Manusia menjadi salah satu objek
filsafat yang cukup penting setelah sebelumnya banyak dilupakan oleh para pemikir tentang hakikat alam semesta. Pemikiran tentang manusia ini menjadi landasan bagi perkembangan filsafat dan epistemologis di kemudian hari. Pengaruh Socrates. Salah satu sumbangsi Socrates yang paling dianggap penting bagi pemikiran filsafat barat tidak lain adalah metode penyelidikan yang juga dikenal sebagai metode Elenchos, yang memang telah banyak diterapkan untuk menguji suatu konsep moral yang bersifat pokok. Maka oleh sebab itulah Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum.